Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pendengar yang budiman. Hari ini, kita akan menjelajahi kisah seorang jenius mekanik. Seorang polimat muslim dari abad ke-12. Polimat, atau dalam bahasa Indonesia disebut polimatik, bukannya problematik. Akan tetapi adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas dalam berbagai bidang ilmu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, poli, yang berarti banyak dan mates, yang berarti belajar. Jadi secara harfiah bisa disebut orang yang banyak belajar. Jadi dalam prakteknya, seorang polimat tidak hanya menguasai satu disiplin ilmu, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan dari satu bidang ke bidang lain. Seorang polimat seringkali menciptakan inovasi baru dari kombinasi pengetahuan yang dimilikinya. Polimat seringkali memiliki kemampuan untuk melihat hubungan antara berbagai bidang ilmu yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain, sehingga mereka dapat mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai disiplin untuk menciptakan solusi inovatif terhadap masalah kompleks. Lalu dalam hal ini, siapakah salah satu sosok polimat muslim di abad ke-12 yang akan kita telusuri kehidupannya? Berikut ringkasannya. Dia adalah penulis kitab Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah, buku pengetahuan ilmu mekanik, yang diterbitkan pada tahun 1206. Di mana isinya menjelaskan 50 peralatan mekanik yang menakjubkan di zamannya dan menginspirasi generasi berikutnya. Buku ini pun dilengkapi dengan instruksi tentang bagaimana cara merakitnya. Masya Allah, menakjubkan bukan? Ternyata pemirsa, sistematika penulisan buku tutorial, buku panduan, buku perakitan, dan sejenisnya sudah terlebih dahulu ada dan sudah terpikirkan oleh orang Islam di abad ke-12. Namun, mengapa kemudian kok revolusi industri terjadi di Barat, bukan di Timur Tengah? Tentu panjang ceritanya, dan tidak akan saya bahas dalam episode ini. Karena dalam episode ini saya akan mengajak pemirsa untuk mengenang, menghormati, napak tilas, dan mengambil inspirasi dari seorang polimat muslim abad ke-12. Dia adalah Abu al-Iz ibn Ismail ibn al-Razas al-Jazari, ke tahun 1136 sampai tahun 1206, bahasa Arab, adalah seorang ilmuwan dari Al-Jazirah yang hidup pada abad pertengahan, seorang tokoh terkemuka, tokoh tersohor dan fenomenal. Bahkan Al-Jazari lahir 300 tahun lebih dulu, dari sosok fenomenal lain yang ada di dunia barat, yaitu Leonardo da Vinci, yang memiliki kemiripan dalam hal kemampuan merancang alat-alat mekanik yang inovatif. Walaupun Leonardo da Vinci faktanya lebih dikenal dunia karena karya lukisnya, sebab dianggap bermakna dan misteri, yaitu lukisan Mona Lisa dan perjamuan terakhir The Last Supper. Pemirsa, Ismail Al-Jazari memang fenomenal, oleh karenanya dunia mengenangnya sebagai bapak robotika dunia. Berkat penemuannya yang menginspirasi generasi-generasi setelahnya. Perlu diketahui dalam literatur Islam tanah kelahiran Ismail Al-Jazari adalah Al-Jazirah. Namun literatur barat menyebut tempat kelahirannya sebagai Mesopotamia Hulu. Adapun Mesopotamia Hulu adalah nama yang dipakai untuk dataran tinggi dan besar di barat Laut Irak, timur Laut Suriah dan tenggara Turki, di utara Timur Tengah. Sedangkan Al-Jazirah dalam literatur peradaban Islam, dikenal sebagai Jazirah Akur atau iklim Akur, adalah salah satu provinsi penting dalam beberapa kekhalifahan Islam generasi pemerintahan Islam. Dimulai dari kekhalifahan Rasyidin, para sahabat Nabi, kekhalifahan Umayyah, dan kekhalifahan Abbasiyah. Wilayahnya mencakup Mesopotamia Hulu, yang terletak di antara Sungai Efrat dan Sungai Tigris, dan meliputi kota-kota seperti Raqqa, Haran, dan Mosul. Pemirsa yang budiman, nama lengkap Ismail Al-Jazari, yaitu
Badi Az-Zaman Abu El-Iz ibn Ismail ibn Ar-Razas Al-Jazari, yang tertulis dalam berbagai sumber sejarah dan ilmiah yang mendokumentasikan kehidupannya. Nama ini mencerminkan tradisi penamaan dalam budaya Arab, di mana sebuah nama seseorang seringkali mencakup nama ayah dan kakek mereka, serta gelar atau julukan yang menunjukkan keahlian atau asal-usul geografis mereka. Dalam hal ini nama Ismail Al-Jazari mencakup gelar, julukan, kemudian namanya sendiri, nama ayah, nama kakek, dan asal-usul geografisnya. Badi Az-Zaman Abu El-Iz ibn Ismail ibn Ar-Razas Al-Jazari. Badi Az-Zaman adalah sebuah gelar dalam bahasa Arab yang berarti keajaiban zaman atau keajaiban abad. Gelar ini diberikan kepada individu yang dianggap memiliki kecerdasan luar biasa atau bakat yang sangat menonjol dalam bidang tertentu. Gelar yang sangat memukau, betapa tidak, karena gelar ini mungkin beliau satu-satunya yang mendapatkannya. Dalam literatur sejarah disebutkan Ismail ibn Ar-Razas, ayah dari Ismail Al-Jazari, memang sudah bekerja sebagai insinyur di Istana Artukid di wilayah Al-Jazirah, Mesopotamia hulu. Meskipun tidak banyak informasi yang tersedia tentang kehidupan dan karya Ismail ibn Ar-Razas, jelas bahwa ia memiliki pengaruh besar terhadap putranya, yang kemudian dikenal sebagai Bapak Robotika Dunia, Ismail Al-Jazari. Pemirsa yang budiman, sedikit penjelasan tentang tempat Ismail Al-Jazari dan ayahnya bekerja yaitu di dalam Istana Artukid. Istana Artukid adalah bagian dari dinasti Artukid, juga dikenal sebagai Artuklu atau Artukid, yang merupakan sebuah dinasti Turki yang menguasai wilayah Anatolia Timur dan Irak Utara pada abad ke-11 dan ke-12. Dinasti ini didirikan oleh keturunannya Artuk Bey. Artuk Bey sendiri adalah seorang jenderal di bawah Kekaisaran Seljuk pada abad ke-11. Artuk Bey terkenal karena perannya dalam pertempuran Manzikert pada tahun 1071 dan penaklukan Anatolia atas nama Kekaisaran Seljuk. Kemudian Artuk Bey diberi wilayah Palestina oleh Sultan Seljuk sebagai penghargaan atas jasanya. Artuk Bey kemudian menjabat sebagai gubernur Palestina di bawah otoritas Kesultanan Seljuk. Dia menjabat sebagai gubernur dari tahun 1085 hingga kematiannya pada tahun 1091. Artuk Bey tidak mendirikan dinasti Artukid selama masa jabatannya sebagai gubernur Yerusalem. Dinasti Artukid sebenarnya didirikan oleh putra-putranya, Sokmen dan Ilgazi. 7 tahun setelah kematian Artuk Bey, keturunan Artuk Bey diusir dari Yerusalem oleh Fatimiyah. Mengenai pengusiran oleh Fatimiyah, keturunan Artuk Bey diusir dari Yerusalem oleh Fatimiyah pada tahun 1098 karena konflik kekuasaan dan politik di wilayah tersebut. Fatimiyah, yang merupakan dinasti Syiah, ingin menguasai Yerusalem dan mengusir penguasa Seljuk yang Sunni. Fatimiyah berhasil merebut Yerusalem dari Artukid, tetapi kota tersebut kemudian jatuh ke tangan tentara salib pada tahun 1099. Setelah diusir oleh Fatimiyah dari Yerusalem pada tahun 1098, keturunan Artuk Bey kembali ke wilayah Anatolia Timur dan Irak Utara, di mana mereka mendirikan dinasti Artukid. Mereka berhasil menguasai beberapa wilayah penting dan membangun kekuasaan yang cukup signifikan di daerah tersebut. Dinasti Artukid terbagi menjadi 2 cabang utama. 1. Cabang Hasankeyf dan Amit, menguasai wilayah ini dari tahun 1098 hingga 1232. 2. Cabang Mardin dan Mayafarikin, menguasai wilayah ini dari tahun 1104 hingga 1408. Selama periode ini, dinasti Artukid terkenal karena kontribusinya dalam seni dan arsitektur. Mereka membangun banyak monumen, masjid, pasar, jembatan,
dan rumah sakit yang masih bisa dilihat hingga hari ini. Salah satu contoh terkenal adalah gagang pintu dan pintu Masjid Agung Cizer yang menunjukkan pengerjaan logam yang rumit. Di tengah dinamika politik global dan internal yang terjadi, Al-Jazari tumbuh dalam masa keemasan Islam, di mana pengetahuan dan inovasi sedang mencapai puncaknya. Kakek dan ayahnya juga merupakan insinyur yang bekerja di istana dinasti Artukid di Diyarbakir. Al-Jazari mengikuti jejak mereka dan akhirnya menjadi kepala insinyur di istana tersebut. Al-Jazari bekerja sebagai kepala insinyur di istana dinasti Artukid di Diyarbakir selama lebih dari 25 tahun. Masa di mana Al-Jazari bekerja. Al-Jazari melayani beberapa raja dari dinasti Artukid di Diyarbakir selama karirnya. 1. Nur al-Din Muhammad Ibn Arslan. Periode tahun 1174 sampai tahun 1185 Masehi. 2. Qut al-Din Sukman Ibn Muhammad periode tahun 1185 sampai tahun 1200 Masehi. 3. Asteris Nasir al-Din Mahmud periode tahun 1200 sampai tahun 1222 Masehi. Selama lebih dari 25 tahun, Al-Jazari bekerja di istana dinasti Artukid, menciptakan berbagai inovasi yang kemudian diabadikan dalam bukunya. Selama karirnya, Al-Jazari menciptakan banyak perangkat mekanis dan otomatis yang inovatif, termasuk jam air, pompa, dan berbagai jenis robot awal. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Al-Hiyal, buku pengetahuan mekanis, yang menggambarkan lebih dari 50 perangkat mekanis. Al-Jazari tidak hanya seorang insinyur, tetapi juga seorang seniman. Dia menggambarkan instruksi dalam bukunya menggunakan lukisan miniatur, gaya seni Islam khas abad pertengahan. Pemirsa yang budiman, karya-karya Ismail Al-Jazari dapat dikategorikan berdasarkan fungsinya dan bidang aplikasinya. Berikut adalah beberapa kategori utama dari penemuan-penemuannya. 1. Jam dan pengukur waktu. Jam gajah, jam air yang dirancang dengan elemen-elemen dari berbagai budaya. Jam kastil, jam air besar yang dirancang untuk ditempatkan di istana. Jam lilin, jam yang menggunakan lilin yang terbakar untuk mengukur waktu. 2. Perangkat hidrolik dan pompa air. Pompa rantai, pompa yang menggunakan rantai dan ember untuk mengangkat air. Roda air, roda yang digerakkan oleh aliran air untuk mengangkat air ke ketinggian yang lebih tinggi. 3. Perangkat otomatisasi. Mesin cuci tangan otomatis, perangkat yang menggunakan mekanisme otomatis untuk mencuci tangan. Perangkat untuk mengukur darah, alat untuk mengukur jumlah darah yang diambil selama plebotomi. 4. Robot dan automaton. Robot musik, perahu dengan 4 musisi robot buatan yang memainkan alat musik secara otomatis. Automaton untuk hiburan, berbagai perangkat mekanis yang dirancang untuk menghibur tamu di istana. 5. Perangkat untuk keperluan militer. Mesin pengepungan, perangkat yang digunakan dalam pertempuran untuk mengepung benteng atau kota. Perangkat militer lainnya, alat-alat yang dirancang untuk keperluan militer dan pertahanan. 6. Perangkat untuk keperluan sehari-hari. Mesin minum otomatis, perangkat yang menyediakan minuman secara otomatis. Perangkat untuk kebutuhan rumah tangga, alat-alat yang dirancang untuk memudahkan pekerjaan rumah tangga. Karya-karya Al-Jazari menunjukkan kecemerlangannya dalam berbagai bidang, mulai dari pengukuran waktu hingga otomatisasi dan perangkat militer. Ismail Al-Jazari memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan teknologi pada masanya dan setelahnya. Ismail Al-Jazari dijuluki Bapak Robotika, karena kontribusinya yang luar biasa dalam bidang mekanika dan otomatisasi.
Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa dia mendapatkan julukan tersebut. 1. Inovasi dalam otomatisasi. Al-Jazari menciptakan berbagai perangkat otomatis yang sangat maju untuk zamannya. Contohnya termasuk robot musik yang dirancang untuk menghibur tamu di istana dan mesin cuci tangan otomatis yang menggunakan mekanisme hidrolik. 2. Desain mekanis yang canggih. Banyak dari penemuan Al-Jazari menggunakan prinsip-prinsip mekanika yang kompleks dan canggih. Dia merancang perangkat yang menggunakan roda gigi, camshaft, dan sistem hidrolik untuk menggerakkan komponen-komponen mekanis. 3. Kitab Al-Hiyal, bukunya, Kitab Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah, buku pengetahuan tentang perangkat mekanis yang cerdik, menggambarkan lebih dari 100 perangkat mekanis dan memberikan instruksi rinci tentang cara membuatnya. Buku ini menjadi referensi penting bagi ilmuwan dan insinyur di dunia Islam dan Eropa. 4. Pengaruh pada generasi selanjutnya. Karya-karya Al-Jazari menginspirasi banyak ilmuwan dan insinyur setelahnya, termasuk tokoh-tokoh terkenal seperti Leonardo da Vinci. Prinsip-prinsip yang dia gunakan dalam desain mekanisnya menjadi dasar bagi perkembangan teknologi modern. 5. Penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Al-Jazari tidak hanya menciptakan perangkat untuk keperluan ilmiah, tetapi juga untuk keperluan sehari-hari, seperti pompa air dan jam. Ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat diterapkan untuk memudahkan kehidupan manusia. Julukan, Bapak Robotika, mencerminkan pengakuan atas kontribusi besar Al-Jazari dalam mengembangkan teknologi mekanis dan otomatisasi yang menjadi dasar bagi banyak inovasi di masa depan. Hingga hari ini, karya-karya Al-Jazari terus dipelajari dan dihargai. Banyak peneliti dan insinyur modern yang mengakui kontribusinya dalam sejarah teknologi dan menganggapnya sebagai salah satu pelopor dalam bidang robotika dan mekanika. Pengaruh Al-Jazari terhadap perkembangan teknologi pada masanya sangat besar dan terus dirasakan hingga hari ini. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih sudah menyimak tayangan ini. Terima kasih sudah like, komen, share dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.